Kisah piramida misterius. Piramida Xinqian. Di tengah hamparan daratan Tiongkok bagian barat, khususnya di wilayah Xi'an, tersimpan sebuah misteri arkeologi yang telah lama menjadi perdebatan. Piramida Xinqian. Piramida-piramida ini yang tersembunyi di balik lanskap pegunungan dan ladang. Selama bertahun-tahun, hampir tidak dikenal dunia luar. Mereka tidak sebesar piramida Giza di Mesir. Tetapi jumlah dan bentuknya yang unik telah memikat perhatian para peneliti, sejarawan, dan pencari kebenaran dari berbagai penjuru dunia. Misteri dimulai dari keberadaan piramida putih besar. Struktur besar berwarna terang yang pertama kali diklaim terlihat oleh pilot Amerika selama Perang Dunia II menurut laporan. Piramida itu sangat besar dan berdiri mencolok di tengah daratan yang luas. Namun, setelah perang usai, tidak ada dokumentasi resmi yang mendukung keberadaan struktur tersebut, dan pemerintah Tiongkok tidak memberikan informasi yang jelas mengenai lokasinya. Selama dekade-dekade berikutnya, gambar satelit dan laporan lokal mulai menunjukkan adanya ratusan struktur berbentuk piramida yang tersebar di daerah sekitar Xi'an. Beberapa di antaranya terlihat jelas menyerupai piramida dengan puncak datar dan sisi simetris. Namun, sebagian besar tertutup tanah, pepohonan, dan semak, seolah sengaja dibiarkan untuk melebur dengan alam sekitarnya. Banyak yang percaya bahwa pemerintah Tiongkok dengan sengaja mengaburkan eksistensi piramida-piramida ini untuk mencegah eksplorasi lebih lanjut. Salah satu teori yang banyak beredar adalah bahwa piramida-piramida tersebut adalah makam raja dan bangsawan dari dinasti Han dan dinasti-dinasti sebelumnya. Namun, ukuran dan susunannya yang tidak lazim menimbulkan dugaan bahwa mungkin ada peradaban lebih tua atau keyakinan spiritual yang lebih dalam yang menjadi dasar pembangunan struktur tersebut. Beberapa bahkan menyebut kemungkinan keterlibatan teknologi atau pengaruh asing dari masa lampau yang hingga kini belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Penelitian modern terhadap piramida-piramida ini sangat terbatas. Pemerintah Tiongkok sejauh ini hanya membuka sebagian kecil area untuk penelitian resmi, dan sebagian besar situs masih tertutup untuk umum. Beberapa peneliti independen yang mencoba mengakses lokasi seringkali dihadapkan dengan batasan administratif dan larangan dokumentasi. Situasi ini menambah aura misteri dan teori konspirasi di kalangan pengamat arkeologi alternatif. Dalam budaya lokal, piramida-piramida ini sering dikaitkan dengan mitos leluhur dan tempat suci. Penduduk setempat kerap memandangnya dengan rasa hormat, bahkan ketakutan. Tidak sedikit cerita rakyat yang menyebut bahwa di dalam piramida terdapat harta karun, artefak berharga, atau bahkan teknologi kuno yang telah lama hilang dari sejarah umat manusia. Mitos-mitos ini memperkuat anggapan bahwa masih banyak yang belum diketahui dari situs-situs tersebut. Ada pula pertanyaan besar mengenai teknik pembangunan piramida ini. Dengan bentuk dan orientasi geometris yang presisi, piramida Xinqian menimbulkan tanda tanya mengenai kemampuan teknik dan organisasi masyarakat pembuatnya. Apakah mereka menggunakan metode yang mirip dengan bangsa Mesir? Ataukah memiliki pendekatan konstruksi yang sepenuhnya berbeda, tanpa penggalian dan penelitian terbuka? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap menggantung di udara. Sejumlah gambar satelit terbaru menunjukkan pola simetris dan formasi teratur dari piramida-piramida tersebut, mengisyaratkan kemungkinan perencanaan kosmologis atau astronomis dalam pembangunannya. Hal ini menambah daftar panjang dugaan bahwa piramida di Xi'an bukan sekadar makam atau struktur biasa, tetapi mungkin merupakan bagian dari sistem kepercayaan kuno yang kompleks dan masih belum terungkap. Hingga hari ini, piramida Xinqian tetap menjadi simbol keheningan arkeologis dari Tiongkok kuno. Mereka berdiri diam, menantang waktu dan ilmu pengetahuan, menunggu saat ketika dunia akhirnya bisa menyingkap seluruh kisah di balik batu dan tanah yang menyelubungi mereka. Misteri mereka bukan hanya tentang apa yang ada di dalamnya, tetapi mengapa mereka ada dan siapa sebenarnya yang membangunnya. Apakah kita akan pernah tahu jawabannya? Mungkin hanya waktu yang bisa menjawab. Piramida Nubia. Di tengah hamparan pasir gurun Sudan yang sunyi dan terik, berdiri ratusan piramida kecil dan curam yang tampak seperti bayangan dari masa silam. Mereka adalah piramida Nubia.
warisan monumental dari kerajaan Kush, sebuah peradaban kuno yang pernah bersaing secara langsung dengan Mesir dalam hal kekuatan dan kemegahan budaya. Meskipun ukurannya lebih kecil dan sudutnya lebih curam dibandingkan piramida Mesir, struktur ini menyimpan misteri dan kemuliaan yang belum sepenuhnya terungkap oleh dunia modern. Kerajaan Kush berpusat di wilayah yang kini dikenal sebagai Nubia, membentang di sepanjang Sungai Nil bagian selatan. Kekuasaan mereka mencapai puncaknya sekitar abad ke-8 hingga ke-4 sebelum Masehi, dan para raja serta ratu Kush memilih untuk membangun tempat pemakaman mereka dalam bentuk piramida. Berbeda dengan struktur Mesir yang lebih monumental, piramida Nubia lebih ramping, namun tetap dibangun dengan ketelitian, geometris dan simbolisme spiritual yang mendalam. Misteri pertama yang menyelimuti piramida ini adalah alasan arsitektur mereka yang unik. Bentuk curam dan puncak yang tajam tidak ditemukan di Mesir, memunculkan dugaan bahwa masyarakat Kush memiliki konsep religius dan teknis yang berbeda tentang kematian dan kehidupan setelahnya. Para arkeolog belum sepenuhnya memahami simbolisme bentuk tersebut, tetapi beberapa menduga bahwa struktur tersebut berfungsi untuk menunjuk langsung ke langit sebagai jalan menuju dewa-dewa Nubia. Jumlah piramida Nubia sangat mencengangkan. Lebih dari 200 ditemukan di 3 lokasi utama, Al-Quru, Nuri, dan Meroe. Angka ini bahkan melampaui jumlah piramida di Mesir. Banyak di antaranya merupakan makam para raja, ratu, dan bangsawan Kush. Namun, banyak pula yang telah dijarah atau rusak akibat waktu dan ketidakpedulian kolonial masa lalu. Artefak yang ditemukan dalam piramida, seperti emas, senjata, dan perhiasan, menunjukkan bahwa kerajaan Kush adalah masyarakat yang makmur dan sangat terorganisir. Yang menambah keanehan adalah bagaimana pengaruh Mesir menyatu dalam arsitektur dan ikonografi piramida Nubia, namun tidak menyalin secara penuh. Sebaliknya, orang Kush mengembangkan gaya mereka sendiri, menciptakan identitas visual yang membedakan mereka sebagai kekuatan budaya tersendiri. Hal ini menantang narasi Eurosentris lama yang sering memusatkan peradaban Afrika hanya pada Mesir. Padahal Kush telah membuktikan bahwa Afrika memiliki banyak pusat peradaban besar. Meski sudah ditemukan sejak abad ke-19, piramida Nubia tetap kurang dikenal secara global. Banyak dari struktur ini masih terkubur sebagian atau belum dipelajari dengan seksama. Sementara itu, pengaruh perubahan iklim dan konflik lokal terus mengancam keberadaan mereka. Ini menambah urgensi bagi para arkeolog untuk menyelamatkan warisan ini sebelum benar-benar lenyap dari permukaan bumi. Banyak misteri yang belum terjawab. Bagaimana teknik pembangunan dilakukan di tengah gurun gersang? Apa makna inskripsi dan simbol yang menghiasi dinding makam? Dan mengapa peradaban sekuat Kush bisa runtuh begitu cepat dan hampir terlupakan dari catatan sejarah utama? Para peneliti terus menggali, namun banyak bagian masih tersembunyi dalam diamnya gurun. Piramida-piramida ini juga membuktikan adanya jaringan perdagangan dan pertukaran budaya yang luas antara Afrika, Mediterania, dan Timur Tengah pada masa lampau. Penemuan barang-barang asing di situs pemakaman menunjukkan bahwa Kush bukanlah peradaban yang terisolasi, melainkan bagian dari sistem global kuno yang kompleks dan aktif. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya peniru Mesir, tetapi aktor independen dalam sejarah peradaban dunia. Hingga kini, piramida Nubia tetap berdiri sebagai saksi bisu dari peradaban Afrika yang terlupakan. Mereka menyimpan cerita tentang kekuasaan, spiritualitas, dan ketahanan yang menunggu untuk diceritakan ulang. Dalam bayangan curamnya, sejarah Kush berbisik kepada dunia modern untuk tidak melupakan bahwa peradaban besar pernah tumbuh di selatan. Sungai Nil kuat, cerdas, dan penuh teka-teki. Piramida Yonaguni, di dasar laut lepas pantai Pulau Yonaguni, Jepang bagian selatan, tersembunyi sebuah struktur kolosal yang memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan dan peneliti sejarah dunia. Dikenal sebagai Monumen Yonaguni, formasi batu ini pertama kali ditemukan pada tahun 1986 oleh seorang penyelam bernama Kihachiro Aratake. Penemuan tersebut segera menarik perhatian global.
karena bentuknya yang menyerupai piramida bertingkat, dengan sudut tajam dan permukaan datar, seolah-olah dipahat oleh tangan manusia. Struktur tersebut berada pada kedalaman sekitar 25 meter di bawah permukaan laut dan membentang sepanjang lebih dari 100 meter dengan tinggi sekitar 25 meter. Bentuknya yang simetris, sudut-sudut yang nyaris sempurna, serta kehadiran tangga, teras, dan seolah-olah lorong-lorong menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini adalah reruntuhan kota kuno yang tenggelam? Ataukah hanya formasi batuan alami yang kebetulan menyerupai karya arsitektur? Teori pertama yang muncul adalah bahwa struktur ini merupakan peninggalan peradaban kuno yang hilang. Mungkin setua atau bahkan lebih tua dari peradaban Mesir atau Mesopotamia. Para pendukung teori ini, seperti Profesor masa lalu Masuaki Kimura, mengklaim bahwa piramida ini merupakan bagian dari kompleks arsitektur besar yang meliputi jalan raya, altar, dan bahkan ukiran simbolik pada batu. Jika benar, maka keberadaan Yonaguni akan memaksa para arkeolog untuk menulis ulang sejarah peradaban Asia Timur. Namun, tidak semua ilmuwan sepakat. Banyak ahli geologi berpendapat bahwa monumen Yonaguni hanyalah formasi batuan pasir alami yang terbentuk melalui proses geologis selama ribuan tahun. Mereka menyoroti bahwa struktur batu di wilayah tersebut rentan terhadap pembelahan alami secara vertikal dan horizontal yang secara tidak sengaja menghasilkan bentuk-bentuk geometris yang menyerupai struktur buatan manusia. Dalam pandangan mereka, fenomena ini hanyalah ilusi arsitektur dalam batuan alami. Misteri semakin mendalam karena kurangnya artefak atau bukti budaya yang jelas di sekitar situs tersebut. Tidak ada keramik, tulang, atau alat manusia yang ditemukan di lokasi ini hingga saat ini. Para skeptis menggunakan fakta ini untuk memperkuat argumen bahwa tidak ada bukti nyata bahwa peradaban manusia pernah menghuni atau membangun struktur ini. Namun, pendukung teori piramida kuno bersikukuh bahwa arus laut dan waktu telah menghapus bukti-bukti tersebut. Tambahan spekulasi muncul ketika beberapa penyelam mengklaim melihat simbol atau ukiran aneh di dinding batu, menyerupai karakter kuno atau gambar hewan. Beberapa bahkan menghubungkannya dengan mitos benua Mu, sebuah daratan legendaris yang dikatakan hilang di Samudra Pasifik ribuan tahun lalu. Apakah Yonaguni adalah sisa dari daratan yang tenggelam akibat bencana global di masa purba? Keunikan letaknya juga memperkuat daya tarik misterius Yonaguni. Pulau ini terletak di zona rawan gempa dan aktivitas seismik, memunculkan dugaan bahwa struktur tersebut bisa jadi runtuh dan tenggelam akibat gempa besar di masa lalu. Jika benar buatan manusia, maka pertanyaan baru muncul. Siapa yang membangunnya? Dengan teknologi apa? Dan kapan? Sayangnya, pemerintah Jepang dan komunitas akademik internasional belum menyepakati agenda eksplorasi besar-besaran untuk situs ini. Minimnya penelitian sistematis dan dukungan dana membuat misteri ini tetap dalam ranah spekulasi dan debat. Banyak peneliti independen terus menyelam dan mendokumentasikan situs ini, tetapi tanpa dukungan resmi. Bukti ilmiah sulit dikumpulkan secara menyeluruh. Hingga hari ini, monumen Yonaguni tetap menjadi teka-teki yang tersembunyi di dasar samudra, antara legenda dan realitas. Apakah itu adalah karya cemerlang peradaban purba yang hilang? Atau hanya kebetulan geologi yang mengelabui mata manusia? Jawabannya masih terkubur di balik aliran laut dan waktu, menunggu generasi mendatang untuk mengungkapnya dengan teknologi dan tekad yang lebih besar.